Si homo itu diajak tinggal sama dia ya, diajak tinggal sama dia, terus dijanjikan untuk jadi artis, dijanjikan untuk terkenal, padahal jadi pemuas nafsu. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup. Gue besok pulang ke Bali, jatuh pesawat, gue mati. Gue nih kalau gue bohong ya. Semua yang keluar dari mulut gue ini semua nyata, tanpa tipu-tipu, tanpa fata morgana, tanpa kehaluan. Demi Allah nih, demi Allah, nggak dapat rezeki seumur hidup gue nih ya. Mati rezeki gue mulai hari ini, mati rezeki gue kalau gue bohong. Ya, jadi si kucing itu dipiara sama dia, ngewong terus sama dia, ya, ngewong terus sama dia. Jadi benar-benar si kucing ini, jadi gini, si kucing ini kalau misalkan dia disuruh kalau si kakek itu ngisep kuntulnya si kucing, ya, kalau si kakek ngisep kuntulnya si kucing nggak mau cium bibir sama dia. Jadi syaratnya kalau misalkan mau ngewong sambil cium bibir, si kakek ini nggak boleh ngisep kuntul si kucing yang nggak sunat itu, ya, karena si kucing itu demen ciuman, ya, si kucing itu demen ciuman. Akhirnya itu ya udah dipiara. Si kucing tiap dapat tawaran job ini, syuting atau apa, selalu si kakek ini nggak mau, ditolak. Karena apa? Si kakek nggak mau si kucing itu besar. Karena kalau kucing itu besar, nanti si kucing itu bisa ngelawan dan kabur dari dia. Jadi si kucing ini setiap mau pergi atau mau apa gitu ya, diancam sama dia, diancam. Jadi kalau misalkan si kucing itu sampai pergi, dia mau bikin baleho di setiap sudut jalan Manado dan dibikin situ sebesar-besarnya. Kalau si kucing dipiara dan pacaran sama bencong tua, biar emaknya sakit jantung dan mati, ya, demi Allah nih, kalau gue nggak ada demi Allah nggak dapat rezeki seumur hidup nih gue ya. Itu ya poin si kucing. Nah, si kucing awalnya kita respect, kita kasihan, kita pengen nyelamatin kucing. Gimana caranya supaya si kucing bisa keluar dari jebakan si kakek cabul itu, ya, karena si kakek cabul itu kan pedofil. Kita kasihan karena si kucing ini masih kecil, masih muda, yang masa depannya itu masih panjang. Dia bisa entah dia bisa berkarir atau dia bisa kenal perempuan atau apapun, ya. Jadi kayak begitu. Si kakek cabul ini setiap misalkan si kucing mau pergi itu diancam sampai pada waktu itu ada Matalia, ya, ada Matalia, si kucing itu habis digebukin sama dia, mau diusir, disuruh pergi dengan baju selai pinggang yang pertama kali ditemuin sama dia. ATM-nya diambil, semuanya diambil, uang endorse-nya semua diambil, handphone semuanya diambil. Kau pergi dari sini tanpa bawa apapun yang hasil dari kau endorse. Padahal si kucing itu open endorse, ya, hasil endorse. Jadi mau diambil sama si kakek cabul itu, saking jahatnya. Jadi dia mau bikin aja si kucing itu serba salah. Dia mau pergi nggak punya duit sama sekali. Malu juga kan, hidup udah menter, tiba-tiba kalau misalkan keluar tanpa bawa handphone, tanpa barang-barang yang udah pamer-pamerin itu, yang barang-barang branded yang dikasih kakek cabul hasil ciuman sama jelly-jelly itu, nenong aki-aki itu kan, nenong palsunya itu. Jadi si kucing itu mikir kan, kalau dia pergi dia nggak dapat apa-apa. Jadi mau nggak mau lah bertahan. Karena apa? Si kucing itu bertahan itu karena pengen punya rumah, ya. Si kucing itu pengen punya rumah. Jadi si kucing itu pengen beliin orang tuanya rumah. Itu gua salut. Karena apa? Karena si kucing itu punya niat baik untuk ibunya, ya, yang numpang sama tantenya. Jadi dia pengen beliin emaknya rumah di Bitung supaya itulah yang membuat si kucing itu bertahan, ya, sama si kakek cabul itu. Jadi seperti itu. Itu poin untuk si kucing 1. Kita bahas si kucing 2. Nah, tar dulu, tarik nafas. Si kucing 2, ya. Si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul, ya. Si kucing 2 itu yang dipiara sama Om Cabul. Si kucing 2 itu adalah sahabat dari si kucing 1. Jadi si kucing 2 itu dikenalin sama si Om Cabul itu sama si kucing 1. Akhirnya mereka pacaran. Si kucing 2 itu dipiara sama si Om Cabul, dibeliin iPhone, ngutang sama. Nah, beli iPhone berapa waktu itu, Mak? 8 juta sekian, 8 juta lebih. iPhone 10, ya. iPhone bukan iPhone 10. Yang ada kameranya bulat, kecil, ya. Nah, bukan 7. 8, ya. Beli iPhone 8. Dan itu bukan aku yang nawarin, pas ya. itu si kucing datang duduk di situ. Benar. Ada aku saksi hidupnya di Olala. Iya, di Olala. nih gue. Nah, ya. Dengar ya, kita bahas kucing 2 sama si ini. Om Cabul nih, ya. Gua buka semua segini. Pas kita lagi makan di restoran Olala, si kucing 2 datang. Ada aku, demi Allah,
Ki. Langsung dia Boleh bilang, mak, katanya beliin iPhone Kak, di sana. Kak, kamu pergi deh beliin buat si kucing 2 ini iPhone. Makanya gue pergi, tidak ada gue yang nawarin. Nggak ada Pasti ditawarin, tidak. nggak ada ditawarin. Gue ini bukan kekurangan duit. Ya, nggak ada ditawarin. Nah, kamu kencing kan, kencing ke sana. Kesal nih mobil cabul ini. Ah. Cantik. Jadi si kucing 2 itu dibeliin iPhone itu, jadi pas kita lagi makan di Olala, kita awalnya gara-gara ngelihat si kucing 1 habis digebukin, Ya, kita kabur sama si kakek cabul. ya ke si kucing 1 itu habis digebukin sama kakek cabul ya, Jelasin. karena mungkin nggak dikasih ngewong hari itu. Akhirnya kita ngerasa nggak enak di apartemen situ. Kata si Atalia kan, nah kita turun ke bawah aja yuk. Ya udahlah, ke bawah, kita ke Olala. Terus kita lagi duduk berempat sama si kucing 2. Terus kata si Meli kayak, nggak apa-apa. Kata si Om Cabul. Hah? Meli banyak nama Meli. Oke. Jadi kata si Om Cabul itu langsung dia bilang kayak begini, oh ya udah katanya, mak katanya pergi deh ke sana ke iPhone, katanya beliin kucing 2 ini iPhone, dia bilang. Akhirnya pergilah Mak Talia itu bawa kartu kreditnya sama si kucing 2 itu untuk beliin iPhone. Nah abis itu pergi lagi tuh pamer-pamer beli PS. Nah beli PS itu juga ngutang, itu buat si kucing 2-nya. Jadi si kucing 2 sama kucing 1 ini sahabatan dari satu kampung, terus dipiara sama Om Cabul dan Kakek Cabul. Itulah pembahasan tentang kucing dulu ya. Itu pembahasan tentang kucing. Selanjutnya pembahasan, kalian tanya lagi tentang apa? Iya, Meli banyak, Meli Guslo, kan, Meli Gagal, terus Meli Ciput, iya banyak ya. Gak usah takut. Gak usah takut, ya. Meli, nggak apa-apa kita sebut Meli juga nggak apa-apa. Ya, itu ya. Pokoknya si Om Cabul itu namanya Meli, ya. Kalau si kakek Cabul itu namanya Sahrul, ya. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita pembahasan untuk ke Mak Talia lagi. Gua menunggu kesabaran. Gua emosi sumpah. Ini aku dulu sih. Ganti lagi. Pemeran yang dapat nominasi 30 kali nggak turun-turun. Tahan. Kontrol. Sorry, saya itu pernah berprestasi sebagai duta HIP 2020 Di Jadi Korea udah kemana-mana. Jadi saya tahu attitude untuk berbicara. Boleh bertanya saya tentang apa? Emosi kan? Kita lihat dulu berapa viewernya. Wow, 23.000. Wow, 23.000. Juara. Oh, Talia love you. Bahas dong yang nanya tentang aku. Ayo, tanya tentang si kakek sama si om, tanya sama dia. Yes. Kita satu-satu ya. Kita soalnya artisnya Kakek banyak. Cabul itu beneran cewek ya? Wadam. Waria Adam. Puas lo. Lo mau apa ya? Kok nggak ada yang nanya sih soal kartu kredit? Ya, tanyain soal kartu kredit. Ini yang tahu. Jelasin. Jadi dia punya 6 memang. Gini yang bilang. Begini, sebenarnya Ya, soal play, kartu play, kredit play, ya, play. iya. Soal kartu kredit itu gini loh. Play, Jadi salah. cerita-cerita soal kartu kredit. Aku selalu kok di approve kartu kredit sama bank, bilang gitu. Emang kamu kenapa nggak punya kartu kredit? Entah, aku banyak sih uangku di bank gitu, entah berapa segala macam, tapi aku nggak di approve kartu kredit. Kata si kakek Cabul. Lah aku bilang kok bisa? Ya udah, kamu mau aku approve-in buat kamu? Aku apply-kan buat kamu. Nah, bolehlah Eda, katanya gitu. Kata si kakek Cabul yang sok kaya raya, yang sok terlahir kaya ini, sayang. Tahan. Yang katanya dia nggak pernah ngutang pakai kartu kredit, padahal dia nggak di approve buat kartu kredit. Tahan, nangis dulu. Nangis. Kau sebarumnya hati-hati. Ini yang hadiah dari Ali dari Dubai. Nangis dulu. Apa perlu siram kau? Kau siram. Aku nggak tahu. Kenapa begitu kejam sama aku? Karena aku seakan-akan aku miskin, tinggal di rusun. Tisu mama nggak? Tisu toilet mah. Aku sayang sama kamu, sayang. Sayang sama kamu. Jangan, baju mahal. Ini baju viral. Jangan baju viral.
Mirzani nggak apa-apa, kata Nikita Mirzani mention namanya. Boleh. Yang suap Nikita Mirzani. Saksi Nikita suap saksi pemukulan yang katanya dari Nikita Mirzani. Nggak usah pakai nangis ya. Nggak usah. Ala Miss Universe Iya, aja ya. Pemirsa, si leher cacat akan berbicara. Nih, Buruan. jadi pada tanggal berapa kita ke Bandung? Dian, ingat nggak tanggal berapa? Pas yang pokoknya aku transfer dia, ada masih bukti transfer. Nah, ingat itu. Pas ke Bandung itu, jadi ada tuh keluar duit sekitar 30 juta dari rekening si kakek cabul. Pemirsa, buat apa? Buat nyuap. saksi. Suap saksi. Siapa yang menyuapnya? Kakek cabul. Bukan si kakek cabul. Salah satunya si perempuan, tidak boleh disebut namanya. Dan satunya si kucing kampung. Nah, pada saat kami masuk ke mobil bertiga, aku, kakek cabul, dan kucing cabul. Si kakek cabul marah sama kucing cabul. Kenapa lu ikut-ikutan tadi ikut ngasihkan ke itu? Kata dia gitu. Kan gitu kan? Iya. Gitu, sabar. Crown. Kontrol. Nah, terus si kucing kampung itu, pemirsa, dia hanya diam begini. Aku bilang dong, kucing kampung deh, kamu kenapa ikut-ikutan? Nanti kenapa-napa kamu terbawa-bawa loh. Nah, habis itu kita di Bandung. Nah, untuk menutupi uang yang 30 juta ini supaya tidak ketahuan keluar untuk operasional buat menyuap saksi itu, dia bilang dong ke Cece. Cece boleh nggak disebut Cece? Cece aja. Cece. Nah, Cece, boleh pakai duit kamu dulu nggak 30 juta? Kan aku baru kasihkan itu supaya tidak ketahuan nanti itu keluar. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya orang pun, misalnya kalau ada isi seperti itu, aku akan bilang, loh, aku ngambil duit itu kan untuk pembiayaan operasional di Bandung, buat makeup, buat ini, buat itu, seperti itu. Terus, duit di ATM Cece itu tidak bisa diambil secara 30 juta langsung. Kamu tahu kan, Nek, nominal debit itu berapa sih yang bisa ditarik? Nah, kalau nggak berapa kartu? Paling juga 10 juta ya kan? Cash. Nah, dipakai lawang si miskin yang tinggal di rusun ini. Tapi aku bilang sama Sheshe, jangan bilang pakai duit aku, Sheshe. Ada juga si kucing 2 di situ yang ngantar kami ke Indomaret Bandung. You know? Nah, seperti itu. Nah, itu tidak pakai duit pakai duit aku sayang. Itu namanya pinjam, baru berapa hari baru ditransfer balik. Mengerti? Nah, kamu tahu pasal-pasal berapa menyuap saksi dan hukumannya berapa? Dan udah, yang pasti itu yang pemukulan Nikita Mirzani itu dia menyuap saksi untuk memojokkan supaya seolah-olah Nikita Mirzani lah yang nyuruh sebagai dalangnya karena dia pengen banget memenjarakan Nikita Mirzani. Nah, pas itu ditolak tuh pelaporannya BAP ditolak. kedua. Kenapa? Nggak sinkron sama BAP yang pertama. Kenapa? Kalau di dalam aku bodoh sih soal itu, tapi aku mengerti juga. Kalau kita di BAP itu kita harus dari awal itu dicantumkan semua siapa yang terlibat, tidak ada lagi yang kedua, yang ketiga, keempat. Nah, seperti itu, makanya pas di persidangan dia sebutkan, terhenti, caranya seperti ini. Langsung tuan hakimnya menjawab, itu boleh di BAP yang kedua aja. Seperti itu, pemirsa. Nah, jadi tapi kalau pemukulan itu emang real ditonjok. Kenapa? Mungkin mulutnya terlalu kasar sama semua orang sehingga orang-orang pada benci sama lo, kakek cabul. Lu pikir lo Tuhan terlalu kuat? Lu juga masih makan nasi, ngerti nggak? Lu paham nggak lo? Sekarang gua kulitin lu sampai ke tulang-tulang lo, Lu gila, gue gila. Lu telanjang, gue telanjang. Lu paling cuma satu lubang, gue ada aksesorisnya lebih cantik. Pasti orang bilang, wow, gitu. Terus Oke, sabar. Piala Citra sama gue, Nek, mantan Miss. Jangan Piala Citra, Oscar dong. Piala Citra lebih bergengsi sedikit. Enggak lah, Oscar kan Hollywood. Enggak sampai gue kesana. Di Piala Citra aja dulu di Indonesia. Bahasa lu mak kursi lu bekas kau siram-siram. Begitu, nangis mereka 1 galon kan kemarin dramanya. Aduh. Nah, ya udah giliran Bang Botak untuk berbicara. Ini Bang Botak bukan Bang Poltak ya. Jadi, nah untuk urusan kartu kredit itu kenapa dia bilang sampai dia ngomong katanya, gue mah nggak biasa katanya belanja itu pakai kartu kredit ngutang-ngutang. Karena apa? Dia nggak punya kartu kredit dan dia nggak di-approve sama bank untuk ini kartu kredit. Nah, diam dulu.
Jadi udah gitu, nah kita bahas lagi masalah hutang piutang. Kita bahas pertama kali ya, aku saksi hidup yang ngintil kemana-mana dia ngecek rumah. Jadi dia tuh sampai nggak tidur tuh, dia buka handphone tuh, buka apa namanya kalau nyari-nyari rumah itu? OLX. Ya kayak itu OLX, Raiwet lah kayak gitu ya. Dia nyari-nyari rumah tuh, nyari rumah daerah Jakarta Selatan. Setiap ada rumah, Neng, ini bagus ya katanya rumah ini ada kolam renang loh. Harganya segini loh, 1,7 M, ada harga 2 M gini ya. Udah tuh. Udah, pergi dong kita dong. Cukup melihat, bener-bener kayak seolah-olah dia udah punya duit dan dia yakin dia bisa bakal di approve sama bank gitu, di ACC sama bank, dia ngutang berapapun gitu kan, seolah-olah duitnya banyak nih, padahal duitnya di tabungan pada saat itu tuh cuma ada 400 juta lebih, ya nggak nyampe 500 juta. Udah tuh, kucuk, pergi lihat ini, nggak cocok, pergi lihat ini, nggak cocok, tiba-tiba ada satu rumah dia cocok banget, langsung, ini nih, suka nih. Nah kalau terus gue tak komplain, ya Mi, keren nih, ini kalau misalkan Mami buat di sini apa namanya, nggak apa-apa Mami, dia cocok di rumah itu tuh. Terus bilang, iya nih, Kek, bagus nih, gue bilang kayak gitu, bisa dibikin kolam renang di sini. Iya nih, iya ya katanya. Jadi uang yang 500 juta ini, padahal duitnya nggak nyampe 500 juta tuh, yang 500 juta ini katanya ini buat renovasi aja ya, nanti buat bikin kolam renang, biar furniture, biar nanti Nikita Mirzani tuh pasti kejang-kejang lihat Mami punya rumah, dia bilang kayak gitu kan. Mami lagi, sorry ya kakek, jadi pasti dia kejang-kejang ya lihat kakek punya rumah ya, dia bilang kayak gitu kan. Lah secara kan katanya nanti sama kakek mau pakai ini apa namanya, desain interiornya Syahrini ya, saya bikin desain interiornya Syahrini, dia bilang kayak gitu kan. Jadi 500 juta ini untuk renovasi dan beli furniture. Jadi akhirnya ya udah tuh, dia bilang sama orang banknya, aku pasti jadi di DP lah itu kalau nggak salah 150 juta apa 300 juta. Udah tuh ngajuin ke bank, 4 bank kalau nggak salah, 4 bank ditolak semuanya. Ditolak semuanya. BI checkingnya hancur say ya, BI checkingnya hancur say, ditolak. Karena gue kasihan ya, gue pada saat itu sebagai anak yang baik ya, anak yang baik yang nurut sama dia, karena gue kayak gue tuh kayak dijejelin apa, ya namanya juga gue di menyan gitu kan, tapi gue udah sadar gitu, dijejelin sama dia tuh, jadi diatur ini mau. Terus langsung, oke, kalau kakek mau pakai aja duit gue. Duit lu ada berapa? Ada sih itu di dua rekening ada sekitar 680 jutaan. Karena gue nggak butuh duit. Gue bilang kayak itu, kalau mau pakai aja. Gue bilang kayak itu, pakai aja. Oh ya udah nanti ya Neng, katanya kalau misalkan emang bener-bener kurang ini duitnya, nanti pakai duit lu. Udah tuh kan. Tiba-tiba itu nggak di-approve sama sekali sama bank, kan? Nggak di-approve sama bank. Tiba-tiba kan gue pulang kampung, gue ngajuin ke bank untuk pinjam duit 1 M karena gue mau beli ruko. Udah gitu tiba-tiba 3 minggu setelah gue pengajuan, gue di-approve sama bank. Nah dia kepanasan tiba-tiba ngelihat Stasia tiba-tiba beli rumah, terus gue bisa beli ruko, di-approve sama bank. Dia kelejang tuh kepanasan, nanya lah sama si Sheshe, emang bener si Gaby di-approve bank? Iya, depan aku kok, dia ditelepon sama bank, bilang kayak gitu kan, di-approve. Dia langsung, masa sih? Terus gue bilang, terus nanya, Neng beneran lu di-approve bank? Iya Mi, di-approve. Berapa? Langsung 1 M, bilang kayak oke. Nggak usah ngegas ya. Jadi udah kayak gitu tuh kan, akhirnya dia panas lah sama gue ya, dia kan mau buat lagu. Itu siapa? Teman gue. Oh, mau buat lagu? Bukan, mau buat lagu. Gue masih itu nggak dibuatin tapi duitnya diambil. Oh, ya udah itu nanti pembahasanmu. Itu bahanmu ya. Aku di 99 aja nanti. Enggak, di sini aja nggak apa-apa. Mumpung yang menonton banyak nanti. Jadi seperti itu. Ya, apa yang dia pamerkan, apa yang dia bilang semuanya itu keset, itu semuanya halu belaka ya. Semuanya itu hutang piutang. Jadi itu mobilnya itu semuanya masih kredit. Dia maksain diri hanya untuk menyaingi Nikita Mirzani. Jadi Fortunernya yang sekarang itu masih 23 bulan lagi kreditan. Jadi belum lunas, pajaknya belum dibayar 2 tahun. Nah, kalau misalkan mobil mini klepernya itu juga ngutang. Talia lah yang nemenin pergi ke showroom.
Jadi Ini aku tambahin dikit. belum dulu. Itu 25 juta uang bulanannya. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu halusinasi belaka. Yang dia bilang cash. Terus yang dia bilang katanya dia punya apartemen di Kalibata City itu palsu. Itu nyewa 1 bulan 5 juta, dia bayar per 3 bulan ya. Terus yang dia bilang apartemennya yang di Casa Grande itu juga nyewa 15 juta sebulan dan dia nggak mampu bayar per tahun, dia bayarnya per bulan ya, seperti itu. Jadi semua yang dipamerin sama dia itu semuanya fata morgana, semua yang dikatakan dari mulutnya itu semuanya kebohongan. Kalau misalkan orang nanya dari mana dia dapat duit, itu semuanya dari hasil nipu-nipuin orang. Orang buat lagu ditipu, orang jadi BA Orang buat lagu ditipu, orang jadi BA ditipu, temannya sendiri yang dibilangnya anak tersayangnya ditipu buat PT 8 juta jadi 50 juta, terus disuruh beli tanah gaib, ternyata ditipu juga. Itu tanahnya tidak ada ya, tanahnya itu gaib semua ya. Bahas kucing aja, kucing udah dibahas, lu aja sana nyari kucing sendiri. bahas kucing itu ya pembahasan. Nah sekarang kita masuk ke Devina. Mau masuk layar? Ada yang mau dikeluarkan unek-unekmu? Ratna, nggak usah lah ya, Ratna nggak bisa ngomong. Kalau ada Vina bisa ngomong tuh, keluarkan unek-unekmu. Sampai yang lu dibom-bom di grup arisan ya, tapi tetap ya kontrol. Iya, ceritanya Cantik, gini. pokoknya cantik. Kemarin itu aku bikin status. Sebenarnya sih pengen pansos Kakek, sama ya? Alin, pengen pansos sama Alin. Sebut namanya kakek. Gak apa-apa ya. Terus bikin status. Lamborghini lah, apalah, inilah, ya Lamborghini, ini katanya. Terus aku bilang, ya udah bikin nih orang yang mau yang pansasnya, tapi sumpah demi Allah nggak niat nyindir dia. Nah dia ternyata tersinggung. Aku sebenarnya nggak mau speak up sih ya. Terus akhirnya dia WA aku lah, terus marah-marah. Masih ada semuanya. WA aku katanya, lu temen gak punya etika gini, lu mau pansos sama gue, katanya gitu lah. Sementara dirinya juga nggak punya etika dalam pertemanan. Iya, mau pansos sama gue. Terus aku nggak ladenin. Lu mau banget diladenin sama gue, pengen top, katanya gitu. Aku nggak ladenin sama sekali. Nggak aku balas juga sih sebenarnya. Cuman karena dia tadi itu ngata-ngatain di grup jijik lah ini itulah. Akhirnya baru ngelawan. Akhirnya aku ngelawan. Aku bilang apa sih tadi? Nggak perlu juga kali diladenin dongo. Aku gituin aja. Terus dikatain Devina apa? Oh, katanya aku mukanya miring. Mukanya miring. Padahal dia pipi. Hidungnya lubangnya. Ya, terus aku giniin, ya kamu nggak ngaca, lu nggak ngaca, ngatain gue mukanya badannya jelek, mukanya miring, giginya palsu, katanya itu apalah pokoknya body shaming banget deh. Terus aku bilang, lah lu nggak ngaca, muka lu hitam lubang hidung lu gede sebelah, aku gituin. Aku bilang, terus dia bilang, lu mau terkenal, mau jadi top model. Terus aku bilang, ya aku bilang nggak terkenal juga alhamdulillah, ya Allah aku bisa makan, aku punya usaha. Dia owner travel agent loh. Aku punya visa ke Amerika 5 tahun loh. Nanti kita ke Amerika ya? Iya dong. Aku bayarin kamu. Aku bukan ngejilat lo ya. Dia menawarkan lo. Enggak, aku yang nawarin ke dia. Gue nggak menjilat. Aku mau bukan kayak dia. Kalau dia kan mau penjilat. Kan seru, aku suka sama orang yang seru. Enggak, boleh tanya teman-teman aku deket. Aku memang suka ajak banyak orang dan aku bayarin semua. Dia kalau makan aja ya, nggak menempatkan ini. Kita bahas yang supir lo. Jadi aku jangan takutnya orang nggak percaya mulutmu ya. Aku udah nyaksiin. Kalau Devina ya sama sopirnya aja ya, sama sopirnya makan harus satu meja. Terus dia marah, dia bilang gimana? Katanya ngapain sih supir ikut makan, katanya semeja bareng-bareng ya. Terus apa ya, dia bilang ngapain sih supir tuh harusnya di mana, di mobil atau apa. Terus aku bilang enggak lah, semua karyawan aku anggap sebagai saudara, makan bareng apa bareng, karena susah bareng-bareng. Oh masalah sumbangan kan dia marah tuh. Oh iya, sumbangan 150 juta ada gue saksi hidup. Nah itu ceritanya begini pemirsa. Ceritanya aku tuh pulang dari New Zealand, terus aku ke Bali lama, terus aku lihat kan corona banyak orang nggak kerja diberhentiin dan bla bla bla. Nah aku kan tipikalnya memang nggak tegaan ya. Nah akhirnya aku ya udah aku memang nggak punya uang banyak ya, maksudnya bukan tipikal orang punya tabungan. Akhirnya aku jual berlian aku, totalnya sekitar 150 juta lah. Terus kan aku lihat waktu mami itu dihina-hina sama
Gak apa-apa, Mami kan banyak. Ya, dia di Naina sama NM ya. Jangan sebut Sama- namanya. Ya, sama NM. Terus aku bilang ya udah, aku bilang ya udah, aku bilang gitu, pura-puranya kamu aja deh yang nyumbang biar diangkat namanya. Terus aku juga kalau mau pakai tas Hermes aku pakai Pakai aja. ya. Aku bilang, Sampai ke Cece bilang kayak nih, itu tas LV ku juga ada pakai aja kalau misalkan emang mau nyaingin di kita. Dia bilang aku kayak yang gitu. bilang loh sama Teteh, aku bilang Teh, oh pinjemin lah dolarnya, kasih. Iya, dolar, terus dolar, yang dia ngomong pamer gitu. dolar. Dia pamer Pinjemin dolar lah. itu dipinjemin Karena sama aku Ceyani. care ya sama dia, care. Aku nggak mau dia tuh direndahin sama siapapun. Karena waktu itu aku menganggap dia udah kayak bukan saudara ya, kayak Kayak orang, saudara, iya. manajer lah ya, kayak gitu. Nah aku bela-belain, karena itu juga tahu kok aku belain. Karena tahu aku bela-belain dia, cuman yang aku nggak nyangka, sebenarnya sih aku curhat ya, aku nggak nyangkanya kalau sekarang WA aku nggak pernah dibales. Terus aku endorse sama dia itu Iya, nggak terakhir, diposting. aku beliin dia tiket pesawat ke Makassar itu, pulangnya sama hotel 1 hari. Nah dia nggak posting, alasannya aku dihack. Kan aku memang dihack IG aku waktu itu, tapi aku udah konfirmasi, aku udah bayar IT buat buka, aku konfirmasi nih udah di ini nih udah dibuka, aku bilang gitu, udah dibalikin IG-nya, aku udah bayar 2 juta sama IT. Terus dia cuma baca doang dan sampai sekarang nggak pernah balas. Terakhir doang kemarin WA dia marah-marah sama aku gitu. Dan sampai sekarang nggak diposting. Maunya aku kalau nggak diposting balikin kayak duitnya gitu Iya. ya, atau gimana atau, ya. atau ada masa sih cuma posting kayak begitu doang, ibarat katanya lu nggak mau gitu loh. Gue ya nih ya, kalau gue ya azas pertemanan ya, kalau gue Tadi Gaby pengen posting baju aku, aku Nggak nggak ada bayar bayar. kamu loh. Sama pun Aku juga nggak bayar sama. loh. Aku endorse sama dia, aku bayar loh, endorse baju aku bayar. Aku langsung transfer 500.000. Katanya kan teman, tapi 2 minggu baru diposting gitu. Gaby nggak loh, aku nggak kasih demi Allah. Kalau kamu Nggak ada, kamu nggak ada, minta demi uang Allah, sama nggak ada, aku ya? nggak ada minta Nggak sama minta sekali. uang sama sekali. Karena aku emang tipe, bukan kamu aja, mungkin kalau misalkan ada di sini kayak dapur Lota Judes, yang lain-lain ya kayak nanti cemilan Jakarta, itu banyak banget. Kalau aku tipe orang yang kalau misalkan gini, orang itu udah pernah endorse sama aku, atau pernah baik sama aku, atau temanku, itu kalau misalkan memang dia sama aku baik, dia sama aku care, di saat kalau makanan gini ya, kalau makanan itu makanannya enak, kapan pun waktu kirimin dong, dia kirimin, itu tetap pasti akan aku posting, akan aku promosikan. Nah sama halnya dengan Devina udah jatuhnya temanku ya, kalau misalkan dia minta bantu, atau Ciani deh, nggak usah jauh-jauh deh. Nah dari dulu berliannya, Neng postingin ini dong, ku postingin tanpa embel-embel minta bayar sama sekali. Tuh unfollow Nana tuh, dia tahu banget, dia tuh dapur Lota Judes tuh pada keluar semuanya tuh. Aku tuh sebenarnya care sama dia loh, sampai terakhir kemarin seminggu yang lalu ya, Beb Talia ya, aku mau filler dagu, Beb Talia nawarin di dokter Siska. Aku bilang enggak, aku bilang gitu kan itu musuhnya Mami. Jadi aku tuh ngerasa bukan solidar ya, kalau itu musuh Mami ya aku ikut, maksudnya ngebelain Mami lah gitu kan. Nah akhirnya dia malah kayak gitu kan sama aku. Yang paling aku ilfilnya itu aku ngerasa dimanfaatin sama dia, bukan ngerasa dimanfaatin ya, kayak bukan temennya itu. Oh iya, yang pas dia di pemukulan NM. Iya. Pemukulan NM ya kalau nggak salah, yang dia nuduh NM itu katanya, Davina, kan Mami lagi terkenal nih, Jangan sebut nama ya. aku lagi terkenal nih, lagi naik nama aku kan, minta sumbangan dong buat bayar wartawan, Iya. katanya gitu loh. Kan kayak pengemis banget Benar. ya kayak gitu ya, maksudnya ngemis-ngemis begitu kayak sama aku. Terus aku bilang, lah bukannya baru beli tas brand kalau nggak salah ya, bukannya banyakan situ baru posting-posting ratusan juta gitu kan, kok minta duit sama aku, maksudnya gitu, feedbacknya apa? Aku maksudnya nggak. Terus udah gitu ya, adalah something yang ngomong kalau aku cuma dimanfaatin doang gitu. Akhirnya, Ardian juga tahu ya gimana ngomong sama Ardian. Nanti dia ada ininya Yang aku porsinya. mau dimanfaatin doang kan di Bali, kan nggak enak ya denger kayak begitu, makanya aku mau speak up gitu. Jadi nanti yang akhirnya Devina ini sekarang udah tersadarkan. Akhirnya ya udah, emang sekarang gini loh, seleksi alam. Iya. Orang baik itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik pula, dan orang jahat itu akan dikumpulkan dengan orang-orang jahat juga gitu. Tadi kan aku sampai dia kata-katain aku kan, si muka miring, si badan ini, si orang nggak kaya lah, inilah itulah. Terus aku bilang ya nggak apa-apa lah, badanku jelek, aku udah punya suami alhamdulillah gitu kan. Benar. Aku maksudnya katanya nggak mau ladenin aku biar aku nggak terkenal. Nggak apa-apa, nggak terkenal, Allahu Akbar, aku masih punya usaha, masih bisa makan
walaupun usaha aku pecel lele, tapi alhamdulillah perut aku nggak lapar, keluarga aku nggak lapar, Benar. anak-anak yatimku bisa makan, ya Jadi kan? Devina ini tipikal orang yang dia bukan pengen terkenal, dia tuh tipikal orang yang suka berkarya. Mm-mm. Suka berkarya sama beda sama dia. Kalau dia kan pengen banget terkenal, pengen diakuin kalau dia tuh terkenal. Kalau dia ini ya dia punya duit, dia pengen bikin karya ya why not? Masukin YouTube ya kan, nanti kalau udah tua, kalau anak aku Iya, udah ada gede, kenang-kenangan. ini ada lagu mami nih, kayak gitu. gitu kan. Aku nggak yang pengen terkenal banget kok, enggak lah. Aku masih bisa makan, alhamdulillah. Anak-anak yatimku bisa makan, keluarga aku bisa makan. Terus lu dibilang gak punya rumah. Ya ampun. dia punya rumah. Katanya aku nggak punya rumah, jadi ngontrak katanya. gini, Devina itu kan punya rumah ngontrak. Memang dia punya Iya, rumah aku ngontrak. ngontrak. Tapi rumah itu dia nggak pernah mau pindah karena rumah itu hoki. Dari rumah itu tuh dia punya bawa rezeki, dia dapat banyak harta. Aku kos-kosan, tanah aku berhektar-hektar. Memang di kampung tapi kan lumayan aja ya. Iya, punya tanah tapi akhirnya berhektar-hektar. dia punya beli rumah di Bogor. Rumahnya itu besar banget, tapi semua saudaranya disuruh tinggal boleh nempatin di tanya situ. ke teman-teman aku, Suruh semua nempatin di rumah situ. aku, saudara aku yang belum punya rumah Tinggal di tempatin lah situ, rumah nggak usah aku. bayar. Wow, aku nggak pernah, maksudnya aku mah mampu lah istilahnya bisa dari bisnis aku buat hidup gitu kan. Tapi kan keluarga aku kan Belum yang tentu belum kan, tentu dia bisa makan apa kayak gitu. Boleh tanyalah orang-orang dekat aku orangnya kayak gimana. Dia ngehina-hina aku katanya nggak punya rumah lah, rumah lu ngontrak. Memang rumah aku ngontrak yang di sini karena aku nggak mau pindah dari rumah itu. Aku ada WA-nya yang punya rumah, aku bayar, Bu, aku bayarin rumahnya mau nggak? Karena aku hoki di sini, nanti aku screenshot kalau butuh ya. Aku memang nggak mau pindah dari rumah itu karena bawa hoki ke perusahaan aku, bawa hoki ke usaha aku, bawa hoki ke kehidupan aku, bawa hoki ke aku gitu kan. Makanya aku memang nggak mau pindah dari rumah itu gitu. Terus apa lagi ya? Jadi aku sebenarnya udah nggak mau speak up sih, udah nggak mau speak up sebenarnya, nggak mau waktu dia WA aku juga aku nggak mau ladenin, maksudnya nggak mau lah, ya udahlah, perasaan aku demi Allah nggak pernah saya nyindir dia kan waktu postingan sama Alin gitu, nggak ngerasa nyindir dia beneran. Terus yang aku nggak, dia WA marah-marah, nelfon, aku nggak angkat, nggak mau ribut gitu kan. Aku ngapain lah, aku juga nggak mau cari ribut lah, aku malah mau jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, nggak mau ribut sama orang lain gitu kan. Dia kirim ke grup, kan aku malu ya, semua orang ada di grup gitu kan. Ya udah kan aku kesel, aku bilang aja, lo mau banget diladenin nama gue, ya udah nggak usah diladenin kali, dongo aku gitu. Aku kesel. Astagfirullahaladzim, maaf ya pemirsa. Udah kursimu. Udah. Oke. Segitu aja. Oh, tas Gucci. Oh ya, tas Gucci.